Proses otopsi kedua jenazah Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J telah rampung dilaksanakan pada kemarin, Rabu, tanggal 27 Juli tahun 2022. Dilaporkan proses otopsi kedua jenazah Brigadir J ini atas permintaan pihak keluarga melalui kuasa hukum. Keluarga meminta adanya otopsi lanjutan lantaran menduga masih adanya kejanggalan luka pada jenazah Brigadir J. Diketahui jenazah Brigadir J melalui proses otopsi lanjutan di RSUD Sungai Bahar, Muaro Jambi, Jambi. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, sekira pukul 8.50 waktu Indonesia Barat jenazah Brigadir J tiba di RSUD Sungai Bahar. Lantas sekira sore hari jenazah Ajudan Eks-Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo tersebut kembali dimakamkan secara kedinasan. Sekira pukul 15.43 waktu Indonesia Barat, ambulans yang membawa peti mati jenazah Brigadir J datang ke area pemakaman. Lantas berikut fakta-faktanya dihimpun Tribun News dari berbagai sumber. 1. Dilakukan 7 dokter ahli forensik. Jenazah Brigadir J diotopsi setelah sebelumnya melalui proses ekshumasi atau penggalian ulang. Penggalian makam akan dilakukan oleh pihak keluarga, dibantu sejumlah warga dari organisasi kemasyarakatan. Jenazahnya diotopsi oleh 7 anggota tim forensik gabungan. Disebutkan pihak keluarga yang diperbolehkan mengikuti proses otopsi hanya 1 orang. Diberitakan Tribun News sebelumnya, mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Purn Susno 2J mengimbau masyarakat akan menerima apapun hasil dari otopsi kedua. 2. Jenazah masih disebut utuh. Seorang penggali makam Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Pardede memberikan pengakuan terkait kondisi jenazah Ajudan Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo tersebut. Menurut pengakuannya, setelah kubur digali, tutup peti hanya dibuka setengah. Pardede mengungkapkan dirinya melihat kondisi kepala hingga dada dari jenazah Brigadir J. Ia menceritakan bahwa kondisi Brigadir J dalam kondisi utuh. Di sisi lain, Pardede juga memberikan pengakuan bahwa dirinya sukarela melakukan pekerjaan sebagai penggali. 3. Tangisan ibunda Brigadir J. Ibu dari Brigadir J. Rosti Simanjuntak pun terlihat tiba di RSUD Sungai Bahar bersama sejumlah keluarga lainnya. Rosti terlihat menangis saat diantar oleh petugas menuju ruang tunggu autopsi. Di dalam posko, Rosti terlihat histeris. Dalam tangisannya, ia menyebut anaknya telah disiksa dan meminta pertanggungjawaban seseorang dalam kasus ini. Rosti menyebut nama istri Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Melihat tangisan histeris itu, adik kandung Brigadir Yosua, Bribda Reza Huta Barat atau Bribda LL Huta Barat kemudian berusaha menenangkan dan memeluk erat sang ibu. Reza mencoba meredakan tangisan sang ibu ketika peti jenazah almarhum Brigadir Yosua dinaikkan ke ambulans dan dibawa ke RSUD Sungai Bahar untuk dilakukan proses autopsi. 4. Jenazah diformalin. Made Ayumira Wiryaningsih, dokter ahli forensik Universitas Indonesia, UI, menyebut soal kemungkinan dalam otopsi kedua jenazah Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Kepala Unit Forensik Rumah Sakit UI tersebut menyebut kondisi jenazah Brigadir J yang diberi formalin dan berada di peti jenazah secara teori menjadi keuntungan tersendiri. Walaupun jenazah Ajudan Eks-Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo tersebut terkubur selama 2 minggu lebih. Menurut Dr. Mira, masuknya formalin ke dalam tubuh jenazah justru akan membantu temuan-temuan berdasarkan luka yang ada, secara teori. Terlebih diketahui luka yang ada di dalam tubuh jenazah Brigadir J merupakan luka trauma, luka tembak, dan luka fisik lainnya. Pernyataan Mira pun juga diperkuat oleh mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Purn Susno 2J. Pihaknya mengatakan seorang profesor dari UI mengatakan yang menguntungkan, jenazah Brigadir J diberi formalin dan ada di dalam peti sehingga menghambat proses pembusukan. Sehingga harapannya masih bisa untuk diotopsi. 5. Beberapa temuan dokter forensik. Proses autopsi ini dilakukan oleh 7 dokter spesialis yang dipimpin oleh Ketua Tim Dokter Forensik sekaligus Ketua Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, PDFI, Dr. Ade Firmansyah. Dalam autopsi ulang ini Dr. Ade membeberkan apa saja yang diperiksa dan ditemukan di tubuh jenazah Brigadir Yosua. Dalam prosesnya autopsi ulang ini mengalami beberapa kesulitan. Pertama karena jenazah sudah diformalin dan sudah mengalami beberapa derajat pembusukan, dilansir oleh tribunjambi.com. Selain luka pembusukan, tim forensik juga melihat jelas bentuk jenazah pasca autopsi, mulai dari sayatan untuk membuka kepala yang bisanya dilakukan dari tulang mastoid kanan ke arah kiri. Serta ada luka garis membentuk huruf I, mulai dari dagu hingga ke kemaluan. Ade juga menyebutkan bahwa ada tanda-tanda telah dilakukan proses formalin. 6. Hasil otopsi 4-8 minggu. Ketua Tim Dokter Forensik, Ade Firmansyah Sugiharto mengatakan, hasil otopsi akan keluar dalam beberapa pekan. Dia mengatakan, hasil otopsi lama keluar karena ada bagian luka yang butuh pemeriksaan mikroskopis. Dan untuk menentukan apakah luka terjadi setelah atau sebelum kematian. Diketahui pemeriksaan mikroskopis dapat mengetahui jenis kekerasan dan efek yang ditimbulkan akibat kekerasan.